wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini sudah menjelang siang ya sebenarnya kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan juga bisa melakukan amal-amal kebaikan dan juga masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, dan itu adalah sebuah rasa syukur yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini pula saya menyampaikan sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah tercinta kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Di sini saya ucapkan jazakumullah khair kepada Kisah ya komunitas Syiar Nabawiyah yang sudah mengundang saya, kemudian kepada Pemkab Aceh Tengah, seluruh yang terlibat dan jajarannya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu mungkin ya Ayah Bunda siapa saja gitu, tapi salam hormat dan taksim saya untuk Ayah Bunda semuanya, dan mungkin juga pada para Bapak Ibu guru dan juga pada adik-adik ya yang dari sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Dan hari ini kita bicara tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Kenapa kita bicara tentang kesehatan reproduksi? Karena memang perkembangan zaman yang terjadi saat ini seiring dengan pergaulan remaja itu sendiri, maka kita sangat butuh untuk belajar tentang kesehatan reproduksi. Apalagi hari ini kita itu berada di situasi yang memang memungkinkan kita untuk bergaul dengan banyak orang di banyak tempat, bahkan kita itu bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kita temui, hanya melalui dunia maya saja kita berinteraksi. Nah, ini adalah sesuatu yang memang harus kita perhatikan, bahwa kita sebagai remaja, terutama remaja putri, harus benar-benar mampu untuk mengembangkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Dan ini tidak hanya remaja putri ya, tapi remaja putra juga. Tapi memang lebih fokusnya memang di sini saya pada remaja putri, karena memang pada waktu kesehatan reproduksi ini tidak terpahami dengan baik, maka yang menjadi korban memang rata-rata banyak remaja putri. Nah, itu yang memang harus kita pahami. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan Bunda Ella, mungkin bunda-bunda sudah mengenal saya ya, meskipun hanya lewat biodata saya yang sudah disampaikan oleh Bunda Ella. Alhamdulillah saya mendapatkan titipan amanah dari Allah itu 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki yang hari ini mereka sudah berada di SMK Farmasi kelas 3, kemudian yang satunya di SMK Multimedia, dan yang ketiga masih di kelas 3 SMP. Dan alhamdulillah semuanya berada dalam on the track untuk pergaulan mereka juga, kemudian untuk prestasi mereka semua. Alhamdulillah semuanya masih berada dalam jalur yang benar. Dan saya mohon izin ya untuk melakukan share screen terkait materi hari ini. Sebentar, mohon ditunggu. Saya buka dulu filenya. Sudah kelihatan jelas ya? Kelihatan, Ayah Bunda. Bunda. Oh ya, alhamdulillah sudah kelihatan jelas. Jadi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk sharing ya, sharing bersama tentang apa sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi pada remaja gitu. Dan kenapa sih kita adik-adik ya, terutama yang adik-adik remaja yang ada di sini itu harus ikut penyuluhan ini ya. Jadi ini semacam seminar ya. Jadi kenapa saya harus ikut seminar ini? Kenapa saya harus belajar ilmu ini gitu ya? Karena kalian adalah remaja. Dan remaja itu unik. Bahkan remaja itu sebenarnya kalau kita bicara di Islam ya,
Islam itu tidak mengenal kata remaja, bahkan dalam psikologi sendiri tidak dikenal kata remaja. Di psikologi sendiri itu yang dikenal hanya kata adolescent, bukan remaja. Remaja itu adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh salah seorang psikolog dari Yahudi, Stanley Hall. Di mana konsep dari Stanley Hall ini dicetuskan pada awal abad 20 dan itu akhirnya diterima oleh hampir di seluruh dunia, bahwa remaja itu ya seperti apa yang digambarkan oleh Stanley Hall. Dan apa sih sebenarnya ciri-ciri remaja itu? Kalau seperti yang disampaikan oleh Stanley Hall adalah mereka itu pingin eksis, kemudian mereka itu selalu hura-hura, hingga akhirnya mereka itu melakukan hal-hal yang istilahnya semaunya sendiri, seenaknya sendiri, semau gue gitu ya, dan pengen nyoba sesuatu yang baru. Itu adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Stanley Hall dan kemudian dikenal sebagai bahwa periode remaja adalah periode storm and strand, yang jadi sebuah periode yang penuh badai dan tekanan. Itu yang dikatakan oleh Stanley Hall, seorang psikolog dari Yahudi. Padahal dalam ilmu psikologi yang sejatinya tidak ada istilah remaja. Yang ada itu hanyalah young adult. Jadi orang dewasa muda, orang dewasa pertengahan, itu yang ada di dalam psikologi. Bahkan dalam konsep Islam, Islam itu tidak mengenal remaja. Islam itu hanya mengenal pemuda. Itu dalam konsep Islam. Bahkan di dalam masa Rasulullah kita tahu bahwa para anak-anak yang berusia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, itu adalah pemuda-pemuda luar biasa yang mereka sudah memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa di masanya. Nah, itu yang harus dipahami. Tetapi untuk saat ini, karena dunia ini berubah dan pendidikan juga bergeser dari pendidikan yang memang dicetuskan di dalam kekhalifahan Islam itu sendiri dan kemudian dirubah menjadi pendidikan yang memang sifatnya lebih kepada liberalisme dan kemudian juga kepada pluralisme, maka konsep remaja ini hampir diterima oleh seluruh negara di dunia bahwa memang begitulah remaja. Mereka pingin eksis, mereka hura-hura, hingga akhirnya mereka itu berhak untuk melakukan segala hal yang sifatnya negatif dan pengen nyoba sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru itu sesuatu yang baru itu positif, mungkin nggak ada masalah. Tapi masalahnya kadang sesuatu yang ingin dicoba itu adalah hal-hal yang negatif, yang itu akhirnya membuat mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Dan akhirnya mereka itu terbiasa dengan semboyan merdeka atau mati, yaitu ingin bebas sebebas-bebasnya, atau mereka memilih jalan sendiri yang akhirnya membuat mereka itu mati konyol. Itu yang terjadi. Jadi hari ini adik-adik yang ingin Bunda sampaikan ya, yang ingin Ibu Ira sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa kita sebagai remaja itu harus punya prinsip. Kita sebagai remaja itu harus tahu bahwa dalam Islam itu tidak ada yang namanya remaja. Kita itu adalah pemuda. Kita itu adalah seorang generasi yang akil balik. Jadi kalau misalnya hari ini yang sudah duduk di bangku SMP akhir ataupun di SMA awal, maka kita harus menyadari bahwa kita sudah berada di usia akil balik. Dan namanya akil balik, maka kita itu sudah terkena beban atau kita sudah menjadi seorang mukallaf, yaitu seseorang yang dikenai beban dosa untuk setiap tindakan ataupun setiap hal yang kita lakukan dengan kesadaran ataupun tidak kesadaran kita. Jadi jangan sampai nanti hal-hal yang kita lakukan itu di usia balik kita, itu membuat Allah itu tidak menyukai kita sehingga hal itu akan menumpuk beban-beban dosa kita. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa di usia balik, akil balik ya, terutama balik ya, karena balik hari ini itu terjadi sangat cepat. Anak-anak perempuan yang seharusnya menstruasi di usia 12 tahun, maka hari ini banyak yang mengalami menstruasi di usia 8 atau 9 tahun. Dan anak laki-laki yang seharusnya mengalami mimpi basah di usia 15 tahun, hari ini banyak yang mengalami mimpi basah di usia 12, 13 tahun seperti itu. Jadi memang usia balik terlalu cepat, padahal akilnya belum selesai. Akil itu apa? Akil itu adalah sesuatu yang sifatnya berkenaan dengan akal, dengan pemikiran, dengan pertimbangan, dengan norma, dengan moral, itu adalah akal kita. Jadi adik-adik yang hari ini sudah balik, semoga akilnya juga berkembang dengan baik. Kenapa? Agar kita itu tahu batasan mana hal-hal yang memang itu tidak
disukai oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, dan mana yang harus dilakukan itu kita benar-benar paham. Karena pada waktu kita sudah memasuki masa balik, berarti kita sudah menjadi seorang mukallaf, yaitu seorang yang sudah dikenai beban. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Kita melihat fenomena yang terjadi hari ini adalah banyak sekali siswi SMP maupun SMA yang terlibat kasus-kasus yang sangat luar biasa, dan ini membuat orang tua kalian itu sangat sedih luar biasa. Bahkan hal ini juga mengakibatkan kesedihan yang luar biasa seharusnya kepada diri kita sendiri. Dan hal ini kalau misalnya tidak terselesaikan dengan baik, maka otomatis ini akan mengganggu kesehatan mental kita. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat kenyataan yang ada di lapangan seperti ini ya, bahwa di berita-berita itu sudah banyak, kemudian di laporan-laporan yang dihasilkan oleh KPAI itu sendiri juga sudah banyak terkait kegiatan-kegiatan siswi SMP ataupun SMA yang melampaui batas, maka kita sebagai seorang remaja yang hari ini mengikuti penyuluhan ini, maka hendaknya kita memiliki kesadaran untuk menjadi seorang remaja yang baik, menjadi seorang pemuda yang baik. Jangan ikut-ikutan arus. Iya kalau arusnya bagus, tapi kalau arusnya nggak bagus, maka kalian akan tenggelam. Kalau tenggelamnya itu kalian masih selamat, mungkin alhamdulillah, tapi kalau enggak, maka konsekuensinya adalah kita mati atau kita mengalami gangguan kesehatan mental yang itu akan mengganggu kita selama hidup kita. Jadi itu yang harus kita pahami. Kita harus memahami memang bahwa masa remaja itu adalah sebuah masa peralihan. Iya memang, karena dari anak-anak, dari yang kemarin masih suka bermain, yang kemarin belum mengalami pubertas, kemudian harus mengalami pubertas, kemudian masa yang penuh goncangan katanya. Ini yang dipahami melalui teori Stanley Hall. Nah, padahal kalau misalnya kita cerna baik-baik, mau kita mengalami goncangan atau tidak, itu sebenarnya tidak terjadi. Kalau misalnya kita sebagai remaja itu punya kekuatan yang baik dan punya kemampuan yang baik untuk mendekat kepada Allah. Dan kemudian masa remaja itu adalah masa mencari identitas diri. Karena dalam fitrah based education, maka fase usia 14, fase usia 10 sampai 14, 14 sampai ke 17 itu memang adalah masa-masa kita itu mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita itu mencari apa sih kemampuan potensi-potensi saya yang terbaik, sehingga nantinya saya bisa menentukan mau saya kemana setelah saya lulus SMA. Jangan sampai ya kita lulus SMA kemudian masih bingung mau ngapain gitu. Bahkan untuk anak-anak yang sudah bagus, yang sudah tertata dari awal ya terkait tangga suksesnya, maka mereka tidak perlu menunggu SMA. Mereka cukup di SMP itu mereka sudah tahu mau kemana setelah lulus SMP. Apakah mau ke SMA ataukah mau ke SMK. Itu yang mereka lakukan. Karena kalau mereka ke SMA berarti mereka itu tidak akan belajar keterampilan. Tapi kalau misalnya mereka memilih untuk ke SMK karena mereka sudah sadar bakatnya, maka otomatis mereka itu akan mempelajari hal-hal yang memang benar-benar mereka sukai dan mereka memang punya bakat di situ. Nah, untuk anak-anak SMA, maka apa yang harus kalian lakukan adalah perbanyak aktivitas-aktivitas positif dan cari di antara aktivitas-aktivitas positif itu mana yang menjadi bakat kita, sehingga nantinya pada waktu kita ingin memasuki bangku kuliah, kita nggak bingung lagi, saya mau pilih jurusan apa, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gallup Internasional ya, Gallup Internasional itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang human development. Jadi Gallup Internasional itu hasil penelitiannya mengatakan bahwa 84% sarjana di dunia itu salah jurusan. Dan di Indonesia, menurut penelitian Indonesia Career Center ICC, itu dikatakan bahwa sarjana di Indonesia 87% itu salah jurusan. Jadi di sini mungkin adik-adik nanti bisa bertanya kepada ayah ibu. Ayah ibu dulu jurusannya apa, kerjanya apa gitu. Kira-kira sesuai enggak? Karena memang di Indonesia itu terjadi 87% sarjana di Indonesia salah jurusan. Nah, kemudian masa remaja itu adalah periode yang paling berat.
Itu yang disampaikan. Kenapa disebut periode yang paling berat? Karena memang terjadi perubahan hormon yang luar biasa. Jadi di masa remaja ini mungkin akan kita lihat anak-anak yang cenderung mudah marah, kemudian cenderung ingin diturutin semua maunya, ingin mendapatkan kebebasan yang lebih, kemudian merasa dia sudah mandiri sehingga suka melawan kepada orang tua. Nah, itu yang terjadi di periode ini. Jadi memang di periode ini adalah masa-masa kita itu sering mengalami konflik, baik itu dengan teman sebaya maupun dengan orang tua ataupun dengan lingkungan. Tetapi ingat bahwa periode berat ini sebenarnya bisa kita lalui kalau misalnya kita bisa mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang tua kita, dengan teman sebaya kita, dan menjauhi hal-hal yang negatif. Misalnya kita melakukan bullying kepada teman, ataupun kita sendiri yang menjadi korban bullying. Jadi di sini memang peran sekolah itu juga harus luar biasa, termasuk peran orang tua untuk menjauhkan anak-anak dari bullying itu sendiri dan juga mencegah anak-anak untuk melakukan perbuatan bullying itu sendiri. Dan ini adalah sebuah tugas bersama ya, karena tidak mungkin ini nih kalau dilakukan hanya dari sepihak. Kemudian pada waktu kita belajar tentang kesehatan reproduksi, maka apa yang harus dipahami adalah oleh adik-adik sekalian, terutama yang putri ya, biasakan berdiskusi dengan orang tua atau tanyakan kepada guru kita. Jadi kalau misalnya yang remaja-remaja putri, silakan bertanya pada ibu guru. Jadi kalau bisa bertanya pada yang sama jenis kelaminnya ya, jangan bertanya pada orang lain atau malah bertanya sama teman, karena kadang-kala teman itu juga nggak paham, bahkan teman itu juga ada yang menjerumuskan kita, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu hal-hal yang sifatnya kesehatan reproduksi ataupun kita ingin tahu beberapa hal yang memang kita nggak ngerti, cobalah membuat ruang diskusi dengan orang tua kita. Jadi adik-adik yang sekarang sudah berada di bangku SMP dan SMA, yang biasanya sudah sibuk sendiri dengan teman-temannya, yang biasanya sudah nyaman dengan teman-temannya dan sudah agak jarang ngobrol dengan ayah bunda, maka biasakanlah sampai hari ini itu kita tetap berdiskusi dengan ayah bunda kita. Karena bagaimanapun tempat teraman dan yang paling bisa kita percaya itu adalah orang tua kita, apapun kondisinya. Itu yang harus dipahami oleh adik-adik semua. Kemudian kita bicara tentang masalah kesehatan remaja ya. Otomatis kalau kita bicara kesehatan reproduksi, kita juga akan bicara tentang masalah kesehatan remaja. Nah, masalah-masalah pada remaja itu ya secara fisik itu macam-macam. Ada kalau fisik misalnya ada gangguan pertumbuhan linier, yaitu terkait tinggi badan. Jadi hal-hal ini yang kadang-kala kalau misalnya tinggi badannya nggak sesuai sama teman-temannya bikin minder ataupun dia juga menjadi korban bullying. Kemudian ada masalah gizi. Masalah gizi ini bisa mengakibatkan anemia ataupun obesitas itu sendiri. Kemudian pubertas terlambat dan pubertas dini. Pubertas terlambat itu juga tidak baik dan pubertas dini juga tidak baik karena hal ini nanti akan mempengaruhi konsep diri seperti itu. Bahkan kalau pubertas terlalu dini itu kita bisa curigai bahwa kita perlu memeriksakan diri kepada dokter karena mungkin ada kemungkinan terjadi tumor ataupun penyakit-penyakit yang ada di rahim. Jadi seperti itu. Kemudian kita bermasalah dengan jerawat ya. Kalau misalnya masa remaja itu kita itu sudah sibuk banyak jerawat tumbuh kanan kiri gitu. Jadi kita yang masa remaja itu kan memang fase dalam mengembangkan identitas diri ya. Jadi jaimnya itu luar biasa. Kita kepingin tampil bagus, kita kepingin tampil cakep di depan orang-orang ya. Jadi seperti itu. Maka kalau misalnya ada jerawat satu aja bingungnya setengah mati, apalagi yang jerawatnya banyak gitu. Kemudian masalah terkait penglihatan dan pendengaran. Dan yang terakhir adalah kelainan ortopedi. Nah, kemudian masalah perilaku. Nah, ini yang luar biasa, yaitu pemakaian narkotik dan zat adiktif lainnya atau NAZA. Jadi ini benar-benar kita harus tahu akibat dari pemakaian narkotik dan zat adiktif lainnya karena tidak hanya berpotensi merusak sel-sel saraf kita, tapi dia juga berpotensi merusak perilaku kita sehingga akhirnya hal ini juga akan membuat kita itu tidak bisa diterima dengan baik di masyarakat. Kemudian merokok itu sendiri, jadi kebiasaan remaja itu yang terutama siswa SMP, SMA itu ikut-ikutan merokok, coba-coba merokok akhirnya keterusan ya, padahal merokok ini bukanlah sebuah perilaku yang baik.
Kemudian kecelakaan yang terjadi karena memang di masa remaja itu ada perilaku-perilaku tawuran, kemudian ada balapan liar seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian ada hubungan seksual pranikah. Nah, ini yang akhirnya kita harus belajar, kenapa sih harus belajar tentang kesehatan reproduksi dan kenapa sih kita harus memahami bahwa hubungan seksual pranikah itu tidak baik gitu. Kemudian kawin muda, aborsi dan infeksi menular seksual atau IMS. Dan masalah-masalah mental yang terjadi adalah remaja yang depresi, itu semakin banyak kali ini, kemudian bunuh diri, kemudian masalah belajar, dan kemudian LGBT itu sendiri, yaitu terkait promo dari LGBT sendiri yang memang hari ini sangat masif karena memang ada dana yang sangat luar biasa ya, yang dipergunakan untuk membuat LGBT ini diterima dengan baik di beberapa negara, bahkan di banyak negara. Hari ini sudah ada 24 negara yang menerima pernikahan sesama jenis, dan semoga Indonesia tidak menjadi bagian ya dari negara yang mungkin akan dikutuk oleh Allah ya, karena memang perilaku LGBT atau yang kita kenal di masa Rasulullah itu sebagai perilaku lewat, itu Rasulullah pernah mengatakan seperti ini. Kalau ada orang yang melakukan liwat, baik itu pelakunya maupun yang menjadi korban, hukumannya adalah 1, dibunuh. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami ya adik-adik, karena saya pernah bertanya kepada Kak Arif ya, Kak Arif itu dari lembaga LSM Peduli Sahabat yang kerjanya itu adalah menyadarkan dan juga merehabilitasi korban-korban LGBT itu agar bisa menjalani kehidupan normal. Pada waktu itu Kak Arif saya tanya, Kak, kalau misalnya orang-orang biasa nih, anak-anak remaja kita, ataupun saya sendiri, ataupun orang-orang lain nih, orang-orang dewasa lainnya, mereka itu bisa tertarik untuk menjadi seorang LGBT, baik itu sebagai lesbinya, gay, homo, ataupun apa yang sejenis dengan itu, butuh waktu berapa lama sih mereka sampai akhirnya punya pemikiran seperti itu dan memiliki gaya hidup seperti itu. Ingat ya, LGBT itu adalah sebuah gaya hidup, bukan faktor keturunan. Karena kalau dia faktor keturunan, saya pernah baca di buku PPDGJ, Pedoman Diagnostik Gangguan Jiwa, itu dikatakan bahwa waktu itu adalah PPGJ itu adalah ada dalam kromosom ya, udah termasuk gangguan yang bisa diturunkan. Tapi waktu itu saya melakukan rasionalisasi begini, kromosom itu kan bisa dipotong. Nah, kalau misalnya memang LGBT itu disebabkan oleh gen, kenapa kromosom yang menyebabkan LGBT itu nggak dipotong aja biar tidak terjadi LGBT seperti itu kan? Ternyata memang LGBT itu bukan sesuatu yang diturunkan. LGBT itu adalah sebuah perilaku yang diakibatkan oleh trauma, ya. Kemudian yang kedua adalah lifestyle, jadi gaya hidup. Dan hati-hati memilih teman, memilih siapa yang akan menjadi teman kita, karena LGBT itu menular. Dan pada waktu itu Kak Arif saya tanya, berapa lama sih Kak kita terpengaruh dengan mereka, dan kemudian berapa lama kita bisa berperilaku seperti mereka. Saya pada waktu itu disuruh nebak, menurut Bu Ira berapa lama gitu. Saya waktu itu berpikir 1 tahun gitu kan. Ternyata kata Kak Arif enggak. Beliau cuma bilang enggak sampai sehari, bahkan enggak sampai 1 jam. Kita itu sudah bisa dipengaruhi oleh mereka untuk membenarkan perilaku LGBT. Jadi nggak sampai 1 jam kata Kak Arif. Nah setelah itu, setelah kita di brainwash tuh bahwa perilaku ini nggak salah, perilaku ini adalah perilaku yang terkait dengan hak asasi, perilaku ini adalah perilaku yang istilahnya memang manusiawi dan itu wajar. Nah kita pasti akan digiring nantinya kepada mereka itu untuk terlibat dalam komunitas mereka, dan kemudian akhirnya pelan-pelan kita masuk ke dalam lingkungan mereka, dan otomatis kita itu akan dikelilingi, dikeroyok ya. Jadi model dari LGBT itu adalah pada waktu mereka sudah dapat mangsa, mereka itu akan membuat lingkaran di sekitar lingkungan kita sampai akhirnya kita itu terlibat dan menjadi korban. Jadi korban pelecehan yang mereka lakukan. Dan kalau sudah jadi korban, itu otomatis akan terbentuk
lingkaran ya. Setiap korban pelecehan seksual itu kalau tidak diselesaikan, kalau ada trauma, maka mereka akan menjadi pelaku selanjutnya. Jadi ini rantai yang nggak akan terputus. Nah, seperti itu. Nah, karena itu hati-hati benar dalam mencari teman. Dan kemudian apa sih kesehatan reproduksi gitu ya? Kalau kita ditanya masalah kesehatan reproduksi, maka saya ingin menyampaikan ya, Bu Ira ingin menyampaikan, kita bicara ini tetap berpedoman kepada ayat suci Al-Qur'an ya. Di sini dalam Quran surat At-Tariq disebutkan ya, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Jadi dikatakan bahwa manusia itu harus memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ternyata dari air mani atau yang kita kenal dengan nutfah. Kalau dalam Al-Qur'an itu nutfah ya. Sampai air mani itu dikeluarkan dari mana? Dari tulang sulbi, yaitu dari tulang punggung ya. Di situ ada sumsum dan kemudian tulang dada. Nah, kemudian dari air mani atau nutfah itu, maka itu akan berkembang menjadi sigot. Sigot itu akhirnya yang akan menempel di dinding rahim. Setelah nutfah bertemu dengan sel telur ya, dia akan menjadi sigot ya. Mohon maaf. Kemudian menempel di dinding rahim, dan itu yang akhirnya menjadi janin atau embrio itu sendiri. Jadi penting dipahami bahwa ternyata bertemunya sel telur dan bertemunya sel sperma pada laki-laki itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau hal ini diatur dalam Al-Qur'an, maka pertemuan ini haruslah pertemuan yang benar, pertemuan yang tidak dilakukan di jalan yang salah dan dengan cara yang salah. Itu yang harus kita pahami. Ternyata bertemunya sel telur dan sel sperma itu diatur oleh Al-Qur'an. Maka itu adalah sebuah urusan yang sangat besar. Karena itu kita sebagai remaja harus berhati-hati jangan sampai terlibat dengan namanya seks bebas. Itu yang harus kita pahami. Karena urusannya ini sangat besar. Dan kemudian apa sih kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Ini adalah hasil dari Konferensi Internasional Pendudukan dan Pembangunan di Kairo pada tahun 1994. Dan kalau kita bicara kesehatan reproduksi remaja, di sini bukan semata-mata bebas dari penyakit ya atau cacat, namun juga sehat mental dan juga sosiokultural. Definisi sehat menurut WHO. Jadi tidak ada istilahnya begini, nggak apa-apa melakukan hubungan seks tapi dengan alat pengaman. Itu nggak boleh karena berarti dia sudah tidak sehat mentalnya. Dan secara sosiokultural berarti dia cacat. Karena yang disebut sehat itu bukan semata-mata bebas dari penyakit, tapi juga harus sehat mental dan sosiokultural. Di budaya manapun, sebuah perkawinan itu adalah sebuah ikatan suci yang memang harus dilakukan sebelum hubungan seks itu dilakukan. Dan ini yang harus dipahami. Harus dipahami oleh adik-adik hari remaja hari ini yang berada di bangku SMP dan SMA ya. Semoga kalian masih bisa menjaga pergaulan kalian nanti tidak masuk pada pergaulan bebas. Jadi itu yang harus kalian pahami. Kalau kalian misalnya sampai melakukan pergaulan bebas dengan alasan kan bisa pakai alat pengaman, maka itu berarti kalian mentalnya tidak sehat. Dan kalian otomatis melanggar norma sosial dan kultural yang ada di masyarakat. Karena kalau kita bicara kesehatan reproduksi, maka apa yang harus dipahami adalah pendidikan seks itu tidak hanya ditujukan untuk mengajarkan tentang hubungan seks, tapi juga memberi pengetahuan tentang upaya yang perlu ditempuh untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita sendiri. Jadi di sini setiap kita masing-masing ya, adik-adik ya, terutama yang duduk di bangku SMP dan SMA yang hari ini belajar tentang kesehatan reproduksi, kita itu jangan mengira bahwa kita belajar kesehatan reproduksi itu kita itu belajar tentang bagaimana melakukan hubungan seks itu saja. Tapi kita juga harus tahu bagaimana kita melakukan hubungan seks tapi itu benar, kemudian aman dan juga tidak melanggar hukum agama. Itu yang harus kita pahami. Agar apa? Agar kita itu sehat mental.
Karena kalau misalnya kita sudah sehat mental, maka otomatis kita itu akan menjadi manusia yang bermanfaat. Dan itu yang dicita-citakan oleh agama kita, karena setiap muslim harus solih. Dan kesolihan kita sifatnya harus muslih, yaitu kesolihan yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kesolihan juga untuk orang lain. Jadi kita kalau solih, jangan hanya solih diri sendiri, tapi harus muslih, solih untuk orang lain juga. Itu yang harus kita pahami. Jadi di sini adik-adik SMP dan SMA itu sebenarnya sudah punya tugas dari Allah, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap kita itu adalah dai. Masing-masing dari kita itu harus bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman kita, harus memberikan peringatan kepada teman-teman kita. Jangan sampai terlibat dalam pergaulan bebas, jangan sampai terlibat dalam pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Saling sama-sama mengingatkan. Baik itu kepada teman-teman perempuan kita maupun kepada teman laki-laki kita. Jadi pada teman laki-laki juga disampaikan bahwa hormatilah wanita sebagaimana engkau menghormati ibumu, hormatilah wanita sebagaimana engkau menghormati kakakmu. Jadi itu kita sampaikan kepada anak laki-laki, dan anak laki-laki harus benar-benar bisa menjaga wanita. Jadi hari ini para adik-adik laki-laki ya, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Pada saat kalian berhubungan dengan teman-teman kalian yang wanita, maka hormatilah mereka sebagaimana kalian menghormati ibu kalian. Dan jagalah mereka baik-baik, hormati mereka sebaik-baiknya, karena Rasulullah sangat menghargai wanita, karena Rasulullah sangat mencintai para wanita. Jadi jadilah kalian laki-laki yang solih, yang akhirnya bisa menjaga wanita-wanita itu, sehingga mereka itu mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada adik laki-laki ya, yang ada di bangku SMP dan SMA hari ini. Dan pendidikan seks itu tidak hanya meliputi aspek biologi, psikologi, sosial-kultural, tapi juga spiritual. Jadi akhirnya kalau kita memahami hal-hal ini, maka kita itu akan memiliki sikap dan perilaku seksual yang sehat dan positif. Karena kalau kita sudah memiliki perilaku seksual yang sehat dan positif, maka otomatis kita bisa memelihara kesehatan reproduksi kita, dan kita juga bisa menjaga kebahagiaan keluarga kita. Karena hal ini sangat berkaitan erat satu sama lain ya. Dan kenapa bisa seperti itu nanti saya terangkan setelah ini. Dan apa itu reproduksi gitu ya? Re itu kembali, produksi itu membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi itu adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, itu yang harus dipahami oleh adik-adik. Jadi kesehatan reproduksi otomatis kita berarti belajar tentang kesehatan dalam menghasilkan keturunan. Dan kita sebagai remaja harusnya tahu ya, kita menghasilkan keturunan itu berarti harus melalui pernikahan yang benar. Harus melalui pernikahan, harus melalui hubungan yang benar secara agama dan secara negara, seperti itu. Dan kemudian siapa remaja itu? Remaja menurut Kartono yaitu dibagi menjadi 3 ya. Ada remaja awal 12 sampai 15 tahun, kemudian ada remaja pertengahan 15 sampai 15 tahun itu sendiri, dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Nah, ini pembagian remaja. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya ini adalah masa yang sudah dewasa ya. Karena kalau dikatakan remaja atau pemuda itu sebenarnya memang di usia ini. Jadi kalau misalnya 15 sampai 21 tahun itu adalah usia pemuda. Sedangkan sampai usia 12 tahun itu adalah batas masa anak akhir. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam psikologi sebenarnya tidak ada kata remaja, yang ada itu adalah kata adolescent. Karena kata remaja diungkapkan oleh salah seorang psikolog Yahudi yang sebenarnya sedang melakukan ghazwul fikri. Jadi kita itu sebenarnya pelan-pelan sudah dimasuki cara berpikir kita itu oleh orientalis ya, kaum orientalis barat yang tidak suka akan kebesaran Islam itu sendiri. Akhirnya kan kita itu sebagai umat muslim itu akhirnya menerima juga, oh iya memang anak remaja itu labil ya, oh iya memang anak remaja itu suka hura-hura, oh iya anak remaja itu memang sifatnya kayak gitu, nggak bisa ditebak, mereka memang semaunya sendiri. Tidak, dalam Islam tidak seperti itu. Seorang pemuda tidak seperti itu. Bahkan dalam Islam yang membunuh
Abu Jahal dalam perang Badar itu adalah anak usia 14 tahun dan 15 tahun. Bahkan seorang Usama bin Said menjadi panglima perang di medan perang melawan pasukan Romawi pada waktu itu sampai akhirnya menang tanpa mendapatkan perlawanan dari pasukan Romawi. Pada waktu itu diberangkatkan oleh Rasulullah di usia 16 tahun, meskipun akhirnya tertunda karena Rasulullah pada waktu itu wafat. Dan kemudian seorang Sa'id bin Sabit yang begitu besar jasanya dalam menuliskan Al-Quran, dan juga sebagai seorang sekretaris Rasulullah, itu beliau sudah mengabdi pada Rasulullah di saat usianya 12 tahun. Jadi dalam Islam itu sebenarnya yang namanya pemuda itu tidak hura-hura, tidak semaunya sendiri, tidak labil, dan juga tidak cengeng. Itu yang harus kita pahami. Pemuda itu adalah orang-orang yang penuh prestasi, orang-orang yang bersemangat, memiliki gairah yang luar biasa untuk belajar, itu pemuda. Itu yang harus dipahami. Dan kenapa sih ya, komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi itu menjadi penting ya bagi kita untuk kita pahami dan kita pelajari, karena ini loh yang terjadi selain yang tadi yang saya sampaikan, ada 111 juta kasus PMS, penyakit menular seksual yang diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Dan ini adalah penelitian di tahun 1999. Kalau penelitian terbaru otomatis tambah banyak. Kemudian remaja sangat beresiko tinggi terhadap IMS, termasuk HIV dan AIDS. Itu yang harus kita pahami. Dan kemudian setiap 5 menit remaja di bawah usia 25 tahun terinfeksi HIV, dan setiap menitnya 10 wanita usia 15-19 tahun melakukan aborsi tidak aman. Dan kurang dari 500 juta usia 10-14 tahun yang hidup di negara berkembang dan rata-rata pernah melakukan hubungan suami istri, itu pertama kali di bawah usia 15 tahun. Nah, itu yang harus kita pahami. Kenapa adik-adik perlu belajar ini? Karena di usia adik-adik hari ini SMP dan SMA, yang namanya prefrontal cortex, adik-adik itu sudah berkembang. Prefrontal cortex itu adalah otak berpikir yang berada di daerah korteks cerebri. Dan ingat kata Rasulullah, usia 12 tahun sampai usia 7 sampai 4, usia 0 sampai 7, 7 sampai 12 tahun itu adalah usia kita itu menjadi seorang tawanan. Dan seorang tawanan itu bisa mendapatkan hukuman. Dan adik-adik yang hari ini berada di SMP usianya sudah di atas 12 tahun. Maka otomatis apapun yang kalian lakukan itu berarti sudah dilakukan dengan kesadaran. Karena sebenarnya kalian sudah tumbuh otak berpikirnya, prefrontal cortex kalian sudah berjalan dengan baik, norma kalian itu sebenarnya sudah harus dipahami, tapi ternyata kalian melakukan kesalahan, maka apa yang akan terjadi? Itu sebenarnya kalau misalnya kalian melakukan kesalahan di saat usia 12 sampai 15, karena kalian sudah berada di usia balik, maka otomatis kalian sudah menerima beban mukallaf, yaitu beban dosa. Jadi apapun yang kalian dilakukan di usia itu sudah berpotensi tercatat sebagai sebuah dosa, dan itu yang harus dipahami. Nah, kenapa hal-hal tersebut di atas terjadi? Karena memang belum tumbuhnya kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi, terutama di kalangan remaja. Dan masih dianggap tabunya pendidikan seksualitas sejak dini. Nah, ini karena mungkin kita terlalu merasa bahwa pendidikan seks itu belum waktunya diajarkan. Akhirnya nggak diajarkan pada anak-anak, sehingga anak-anak itu kadangkala cari sendiri. Kadangkala mereka malah belajar dari orang lain yang itu nggak benar. Kemudian yang terakhir adalah perubahan gaya hidup global dan desakan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi hal-hal di atas itu memang penyebabnya adalah 3 hal ini. Jadi kalau misalnya kita yang hari ini berada di dalam keluarga-keluarga, kemudian kita masih punya anak ataupun masih punya anggota keluarga yang belum paham tentang pendidikan seksual, maka kita berikan pendidikan seksual kepada mereka, tetapi ada tahapannya. Karena setiap usia itu perkembangannya beda-beda, dan setiap usia itu pemahamannya beda-beda, maka pendidikan seksualnya juga beda. Jadi beda pendidikan seksual di usia TK sama pendidikan seksual di usia SD maupun SMP. Tapi kalau SMP dan SMA itu sudah hampir sama. Karena fasenya mereka sudah balik. Karena mereka sudah berfungsi secara biologis.
karena mereka dengan baleknya mereka sudah mampu untuk menghasilkan keturunan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian harus dipahami bahwa kita itu sebenarnya diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ketidakpahaman kita tentang kesehatan reproduksi dan tentang reproduksi itu sendiri membuat kita itu bertindak sembarangan. Karena dengan Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, itu bentuk terbaik kita itu adalah apa? Kita memiliki akal pikiran kita. Jadi kalau misalnya hewan punya tubuh, maka manusia juga punya tubuh. Tapi yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya itu adalah akal pikiran kita. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Itu yang menjadi tujuan dari penciptaan kita. Dan Allah itu sudah mengingatkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ingat adik-adik, tubuh kita, hidup kita, itu hanya untuk Allah. Tidak untuk siapapun. Karena itu kita harus manfaatkan hidup kita dan tubuh kita itu untuk melakukan hal-hal yang memang Allah ridho. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita sudah paham nih tentang, oh ya, berarti aku harus menjaga tubuhku baik-baik. Maka kita itu insya Allah akan benar-benar menjaga pergaulan kita. Karena kita malu kepada Allah. Kita malu kepada Allah dengan semua anugerah yang Allah berikan hari ini, ternyata kita belum mampu bersyukur gitu. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah mempergunakan tubuh kita sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang memang tidak disukai oleh Allah dan itu dilarang oleh Allah. Jadi seperti itu. Dan kemudian pubertas. Pubertas itu adalah masa tubuh berubah dari anak-anak ke dewasa. Jadi kalau misalnya laki-laki yang mengalami pubertas itu otomatis terjadi perubahan bentuk tubuh, perubahan bentuk fisik, bahkan ada perubahan suara seperti itu ya. Nah, kapan pubertas terjadi? Ini ya tadi saya sampaikan, ada pubertas itu yang terjadi terlalu awal, ada yang terlalu akhir. Dan ini kalau misalnya kita lihat di sini, pubertas itu kalau di anak perempuan memang terjadinya lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Yaitu di antara usia 11 sampai 12 tahun harusnya. Tapi yang terjadi hari ini, karena saya di Surabaya itu pegang beberapa sekolah besar, salah satu sekolah itu muridnya sampai 2.500. Yang terjadi hari ini adalah ada anak sekolah banyak, bahkan anak sekolah yang umur 8 tahun, 9 tahun sudah mengalami menstruasi. Dan saya itu bukan hanya ada di satu sekolah di Surabaya, tapi ada di 5 sekolah. Dan itu semuanya sekolah-sekolah yang cukup besar dan dengan uang masuk yang juga cukup tinggi karena memang itu disebut sebagai sekolah para sosialita, para ibu-ibu sosialita. Jadi yang harus dipahami adalah hari ini anak perempuan tidak lagi menstruasi di usia 12 tahun, tapi di usia 9-10 tahun. Dan anak laki-laki harusnya di usia 13 atau 14 tahun, hari ini mereka mengalami mimpi basah di usia 11-12 tahun. Itu yang terjadi. Dan sangat penting bagi kita ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil, itu menjaga agar anak-anak kita tidak balik terlalu dini. Alhamdulillah saya itu berhasil mencegah anak-anak saya mengalami balik terlalu dini. Yang perempuan itu baru menstruasi di usia 15 tahun, bahkan mau 16 tahun. Dan untuk anak laki-laki saya, mereka mengalami mimpi basah pertamanya di usia 15 tahun. Untuk yang pertama, 15 juga mau ke 16 tahun. Dan yang ketiga, sekarang dia masih di SMP kelas 3 dan alhamdulillah masih prabalek belum mengalami mimpi basah pertamanya. Dan itu memang saya jaga ketat di mana? Di makanan, di mata, dan di telinga. Karena stimulasi balek dini itu dari 3 hal itu. Itu yang harus dipahami. Jadi adik-adik, kalau yang sudah mengalami menstruasi terlalu dini dulunya, coba dijaga. Mata dan telinga melihat hal-hal yang istilahnya itu mengakibatkan kita itu timbul syahwat. Jadi dijaga itu ya, benar-benar dijaga ya, biar mata kita itu tidak terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi benar-benar dijaga itu ya, jangan sampai melihat hal-hal yang tidak baik. Nah, kenapa? Kenapa bisa terjadi balek itu ya, dan kenapa kalau misalnya sudah balik, kadang-kadang terjadi perubahan perilaku, kadang-kadang terjadi perubahan emosi. Karena memang pada anak laki-laki, maka anak laki-laki sudah menghasilkan hormon testosteron, kemudian pada perempuan mereka menghasilkan hormon estrogen dan progesteron.
Nah, pengaruh hormon estrogen itu apa pada wanita ya? Jadi hormon estrogen dan progesteron pada perempuan ini menyebabkan sifat wanita setelah remaja. Jadi muncul sifat-sifat keibuan itu sudah muncul. Jadi kalau misalnya dulu yang masih gak peduli, masih seenaknya, kemudian nggak suka dandan, biasanya kalau sudah muncul hormon estrogen dan progesteron ini lebih memperhatikan tubuh, kemudian lebih muncul rasa sayang, lebih muncul sifat-sifat keibuan seperti itu. Kemudian merangsang pertumbuhan saluran telur. Setiap wanita itu dalam hidupnya memiliki 300 sampai 400 sel telur ya, sepanjang hidupnya. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian hormon estrogen ini menyebabkan rongga rahim dan vagina serta organ seksual sekunder lainnya itu juga berkembang. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian membuat dinding rahim menebal, kemudian produksi cairan alat vital itu juga bertambah dan mengakibatkan tertimbunnya lemak di panggul. Jadi untuk wanita-wanita yang sudah mengalami balik itu memang terjadi perubahan bentuk tubuh terutama di daerah panggulnya. Dan kalau misalnya sebelum mereka mengalami balik itu terjadi percepatan ya tumbuh badannya, tinggi badannya cepat gitu, kalau sudah balik otomatis pertumbuhan tubuhnya agak melambat. Ketinggian badannya juga agak melambat. Seperti itu kalau di wanita. Kemudian pengaruh hormon progesteron ya. Kulit dan rambut mulai berminyak. Nah, ini nih yang bisa kadang-kadang bisa bikin jerawat, kemudian bikin ketombe banyak gitu kan. Kemudian keringat bertambah banyak juga. Kemudian lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar gitu. Jadi di sini memang perubahan-perubahan fisik itu sudah sangat berpengaruh. Kemudian tulang wajah mulai membanjang dan membesar, panggul itu berkembang lebih besar, kemudian alat vital juga mengeluarkan cairan, dan hal ini progesteron itu memang sangat berperan pada proses menstruasi karena untuk beberapa wanita yang hormon progesteronnya tidak bagus maka biasanya menstruasinya juga kadang terhambat gitu, kadang tidak lancar seperti itu. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya sudah terjadi pubertas gitu ya? Maka terjadi perubahan fisik baik pada perempuan maupun laki-laki dan juga perubahan psikologis baik pada perempuan dan laki-laki. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya agak cepat ini ya adik-adik juga karena waktunya. Nah, perubahan fisik seperti yang tadi saya sampaikan, memang kalau untuk anak perempuan itu sangat kelihatan sekali ya, kemudian bagaimana bagian buah dada itu membesar, kemudian panggul melebar, dan kemudian rambut itu juga mulai tumbuh di beberapa area vital, dan kemudian pada anak laki-laki itu suara membesar, tumbuh jakun, kemudian alat vital juga membesar, kemudian tumbuh rambut di bawah di daerah-daerah tertentu dan juga di di wajah ya, jadi misalnya tumbuh kumis, kemudian sudah mulai ada janggut, jadi seperti itu kalau di anak laki-laki. Dan selain perubahan fisik itu terjadi juga perubahan psikologis baik pada perempuan dan laki-laki, yaitu kadang-kadang mudah tersinggung, lebih mudah marah, kemudian juga sensitif, kemudian kadang-kadang juga nggak rasional gitu dan stres. Kemudian ada perasaan takut juga, ada perasaan ingin mandiri dan ekspresif iya, serta selalu ingin tahu. Jadi kalau misalnya sudah balik itu biasanya ada perubahan-perubahan sikap yang kadang-kadang kita suka begini. Dulu dia nggak begini, kok sekarang begini ya. Nah itu ya karena memang ada terjadi perubahan hormon, dan perubahan hormon itu juga mempengaruhi perubahan psikologisnya. Jadi yang dulu biasanya kalau dibilangin begini nggak suka marah gitu, nggak apa-apa, nggak masalah, sekarang kok dia kayaknya lebih mudah baper ya gitu, atau sekarang lebih sensitif ya gitu. Nah itu wajar terjadi di usia ini karena memang perubahan hormon. Tetapi yang harus dipahami juga, jangan sampai perubahan hormon ini kita biarkan mempengaruhi kita ya. Kalau misalnya kita sudah pada fase PMS nih, pramenstruasi sindrom misalnya, kemudian kita sudah merasa nih badan nih nggak enak semua, kemudian sudah gampang marah nih, kita itu harus cukup mampu juga, terutama yang perempuan itu mengelola emosi. Jangan sampai kita itu gampang baper juga. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan fungsi otak berpikir kita, yaitu PFC kita, agar bekerja lebih baik lagi. Jadi kita jangan nurutin nih, malas kita, jangan nurutin istilahnya kita yang gampang emosi, yang gampang sensitif. Jadi kalau misalnya kita baper kena omongan teman atau kena omongan ibu, maka apa yang harus kita lakukan?
cobalah kita itu untuk mengelola emosi dengan bilang sabar, sabar, latakdo walakal jannah, seperti itu, istighfar berkali-kali. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan kemudian mentang-mentang aku lagi PMS nih, jadi aku sensitif, jadi aku mau marah-marah aja. Nggak bisa seperti itu. Karena bagaimanapun pengendalian diri itu adalah hal yang paling utama yang harus kita kembangkan agar kita memiliki kecerdasan emosional. Dan kecerdasan emosional itu adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan kalau kita ingin sukses. Karena orang sukses itu lebih ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya atau emotional questionnya daripada intellectual questionnya. Jadi bukan lebih ditentukan oleh IQ-nya, tapi lebih pada EQ-nya. Jadi seperti itu. Harus dipahami ya. Jadi jangan sampai karena kita itu mentang-mentang sudah mengalami menstruasi, kemudian kita mengalami hormon, kemudian kita bisa marah-marah seenaknya, kita bisa males-malesan. Dilawan ya, dilawan kalau kita mengalami hal tersebut. Dan yang bagusnya memang ingin mandiri, kita sudah ingin lebih mandiri dan kita itu sudah mampu lebih ekspresif menyatakan apa yang ingin kita sampaikan, kita kemudian kita ingin melakukan aktualisasi diri tapi tetap tahu batas. Jadi jangan sampai ekspresifnya kita itu malah sampai bikin malu-maluin, sampai ekspresifnya kita itu pengen viral tapi viral dengan cara-cara yang istilahnya itu membuat kita itu malu sendiri gitu kalau misalnya dilihat-lihat gitu. Karena memang yang terjadi hari ini tuh banyak orang-orang yang kepengen viral tapi melakukan hal-hal yang menurut saya itu nggak pantas, menurut orang lain juga itu menggelikan gitu ya. Jadi jangan sampai ya nanti terutama perempuan kalau misalnya sudah baper, kalau sudah baper-baper itu jangan sampai koper ya. Kalau koper itu artinya korban perasaan. Biasanya nih kalau ibu-ibu atau adik-adik perempuan yang suka-suka baper, kan suka bawa perasaan tuh akhirnya menjadi koper, korban perasaan. Kalau sudah jadi koper akhirnya masuk bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi jangan baper karena biar enggak jadi koper. Kalau sudah koper otomatis jadi bagasi, masuk bagasi. Jadi apa yang terjadi enggak jelas, capek. Jadi seperti itu. Itu yang harus dipahami ya, Bu. Terutama ibu-ibu juga. Jangan mudah baper, Bu, agar enggak jadi koper. Jadi itu. Nah, kemudian anak laki-laki ya, anak laki-laki ini di masa ini rasa ingin tahunya itu memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bahkan mereka itu suka bereksplorasi. Kadang bahkan mencoba sesuatu yang baru ya karena penasaran aja kayak apa sih. Tapi ingat ya adik-adik, kalau hal-hal yang kalian ingin tahu itu negatif jangan diterusin karena memang godaan setan itu luar biasa saat kalian ingin mencoba hal-hal yang negatif. Karena hal-hal yang negatif itu memang sesuatu yang tampak di mata itu lebih gampang, lebih enak gitu. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi, makan dulu kalau misalnya kalian itu kayak kemarin. Jadi kalau misalnya kalian itu sudah muncul rasa ingin tahunya, rasa eksplorasinya, apa yang harus kalian lakukan itu larilah kepada hal-hal yang positif. Jadi kalau misalnya ingin tahu, ya ingin tahu yang sesuatu yang sifatnya terkait dengan bakat kalian, itu boleh. Kemudian ingin melakukan eksplorasi di alam, misalnya bergabung dengan pecinta alam, itu malah bagus gitu. Jadi apa yang harus kalian lakukan dengan rasa ingin tahu kalian itu adalah jauhi hal-hal negatif, tapi mendekatlah pada hal-hal yang positif. Jadi rasa ingin tahu kalian nanti akan tersalurkan kepada hal-hal yang benar. Nah, dari sini kita itu akhirnya memahami bahwa kalau kita memahami informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, maka otomatis kita itu bisa menjadi remaja yang mampu bersikap dan bertanggung jawab terhadap perilaku-perilaku kita. Jadi kita tahu bagaimana sih perilaku yang bertanggung jawab itu, sikap yang baik itu seperti apa, sehingga kita itu nantinya akan menjadi remaja yang berkualitas. Bukan remaja yang abal-abal, bukan remaja yang istilahnya kata Rasulullah itu seperti buih di lautan. Jadi nanti ada suatu masa di mana umat muslim itu akan menjadi banyak sekali, tapi saking banyaknya kita itu seperti buih di lautan. Jadi jangan sampai seperti itu ya, karena kita pemuda muslim, maka apa yang harus kita lakukan? Jadilah seperti pemuda-pemuda di zaman Rasulullah. Jadilah pemuda-pemuda di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih yang pada waktu itu Rasulullah katakan sebagai pasukan terbaik, kemudian panglima terbaik. Nah, otomatis kita harus punya cita-cita itu juga bahwa kita itu nantinya ke depan harus menjadi
laki-laki yang baik yang akan menjadi qawam untuk keluarga kita, akan menjadi seorang yang solih dan juga seorang yang muslih untuk masyarakat kita. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi jadilah pemuda Islam yang berkualitas. Jangan menjadi pemuda Islam yang seperti buih di lautan, jangan seperti itu. Karena untuk hari ini kita sudah melihat di banyak dunia dan di banyak negara bagaimana remaja itu berprestasi, bagaimana remaja itu juga membuat masalah. Dan kita tinggal memilih kita akan menjadi bagian yang mana dari remaja-remaja tersebut. Ini saya cukup saya sampaikan begini ya, karena ini bukan bahasan yang terlalu ini, karena ini lebih sifatnya ke medis. Jadi kalau organ reproduksi wanita itu ini adalah bagian dari tuba falopi ya. Tuba falopi itu memang terdiri dari rahim, leher rahim, dan semuanya seperti itu. Kemudian ini adalah organ reproduksi pria. Cukup tahu saja ya seperti ini kalau ini. Kemudian apa sih yang biasanya menjadi obrolan seputar seksualitas? Nah, ini yang mungkin harus saya berikan semacam apa ya, semacam pengetahuan ya, semacam pengetahuan kepada adik-adik terutama. Jadi kalau misalnya anak laki-laki nih berkumpul nih, biasanya anak laki-laki berkumpul kemudian yang sudah terbiasa melihat film-film yang nggak jelas seperti itu ya. Jadi kadang-kadang itu ada hal-hal yang istilahnya, baik itu anak perempuan juga ya, ada hal-hal yang sekiranya mereka ingin coba-coba. Jadi mereka otomatis akan membahas tentang yang namanya onani itu apa, seperti itu. Mereka juga akan membahas tentang keperawanan itu apa, mimpi basah itu apa, menstruasi kehamilan apa. Itu adalah bahasan-bahasan yang biasa terjadi di anak SMP dan SMA ya. Jadi kalau onani ini memang adalah suatu stimulasi ya terhadap organ seks sendiri, dan itu yang kadangkala memang dilakukan secara sadar oleh anak-anak kita dan oleh adik-adik itu sendiri. Jadi kalau bisa jangan terbiasa ya, yaitu caranya apa? Jangan membaca ataupun mendengar hal-hal yang memang tidak waktunya untuk dilihat, tidak waktunya untuk didengar, agar kalian tidak terangsang untuk melakukan ini. Kemudian bicara tentang keperawanan. Keperawanan itu berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi konsep perawan itu bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Jadi kalau yang kita bicara virginity ini berarti suatu keadaan yang memang belum pernah melakukan hubungan seksualitas itu sendiri. Kemudian mimpi basah. Mimpi basah itu adalah keluarnya cairan sperma ketika tidur. Nah, itu yang harus dipahami ya, apalagi untuk ibu-ibu yang mungkin di sini masih punya anak usia SD, kemudian tanya mimpi basah itu apa sih Ma, gitu biasanya kan. Ya bilang aja mimpi basah itu adalah keluarnya cairan sperma ketika tidur. Kan biasanya anak kecil tanya itu kayak pipis apa enggak? Ya hampir sama kayak pipis, tapi tidak cair seperti pipis, dia lebih kental. Itu yang harus kita sampaikan pada waktu pendidikan seks untuk anak usia dini. Kemudian kenapa sih mimpi basah itu terjadi ya gitu kan? Kenapa bisa gitu? Karena memang testis atau alat kelamin laki-laki itu memproduksi sperma tiap hari, dan sperma itu ditampung, dan kalau misalnya sudah penuh banget di kantong sperma, maka otomatis dia perlu keluar agar kantung itu bisa berfungsi dengan baik ya, perlu keluar, dan ini keluarnya memang kalau misalnya tidak dengan sengaja dikeluarkan, maka dia akan keluar melalui mimpi basah itu sendiri. Tapi kalau misalnya sengaja dikeluarkan melalui masturbasi, ya itu adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi untuk anak-anak laki-laki, makanya sering disarankan agar sperma itu keluarnya itu sehat ya. Maka apa yang harus dilakukan adalah sering banyak melakukan aktivitas fisik, jadi banyak olahraga gitu. Jadi biar nantinya tidak mengeluarkan sperma dengan cara-cara yang tidak benar seperti itu. Kemudian menstruasi. Menstruasi ini adalah proses pelepasan darah dan cairan encer dari uterus ya. Dari uterus ini dinding rahim melalui alat kelamin wanita itu sendiri. Jadi di sini kalau misalnya anak-anak itu tanya ya, terutama untuk anak-anak SD, Mama kenapa sih nggak sholat gitu ya, bilang aja soalnya Mama lagi keluar darah kotor gitu aja Bu, nggak usah jelasin yang sampai ribet-ribet gitu, nggak usah. Jadi seperti itu, Mama lagi nggak bisa sholat karena Mama lagi ngeluarin darah kotor, dan darah kotor ini mengakibatkan tubuh
mama najis sehingga mama nggak sholat. Itu yang harus kita sampaikan. Dan kemudian menstruasi ya, menstruasi itu terjadi kenapa? Karena memang rahim itu sudah mengeluarkan sel telur, karena sel telur sudah diproduksi ya di dalam tubuh wanita, sehingga sel telur ini otomatis akan menempel di dinding rahim, dan kemudian dinding-dinding rahim ini akhirnya menebal ya. Saat terjadi penempelan sel telur itu, akhirnya dinding rahim itu menebal, dan kemudian kalau tidak dibuahi sel telur ini, maka otomatis dia akan luruh sesuai dengan siklus menstruasi itu sendiri. Dan ini yang luruh bukan hanya sel telurnya saja, tapi memang dinding-dinding rahim itu sendiri yang itu berupa cairan darah itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kehamilan. Kehamilan ini memang terjadi akibat hubungan seksual antara anak perempuan dan antara perempuan dan laki-laki pada usia subur. Jadi kehamilan itu memang harus dipahami bahwa kehamilan itu harusnya terjadi setelah pernikahan. Nah, itu yang harus kita pahami benar. Dan kehamilan itu adalah proses berkembangnya janin di dalam rahim sampai akhirnya janin itu dilahirkan sebagai bayi. Dan sebelum menjadi janin itu sendiri ya memang terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur itu di dalam tuba falopi atau di saluran telur itu sendiri. Tapi bagaimanapun yang harus dipahami oleh adik-adik semua bahwa jagalah diri kita agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah itu sendiri. Itu yang harus dipahami, karena kalau terjadi kehamilan di luar nikah maka akan ada beberapa konsekuensi, yaitu konsekuensinya akan luar biasa nantinya ya. Tapi kita bicara di sini dulu hubungan seksual pranikah. Yang pertama otomatis kehilangan keperawanan, kemudian tertular penyakit seksual, itu bisa saja terjadi, mungkin terkena HIV atau AIDS atau PMS, yang lain-lain ya, banyak macamnya ya, ada sipilis juga. Kemudian ada kalau hubungan seksual yang dimulai sejak dini, usia remaja itu mengakibatkan faktor risiko terjadinya kanker leher rahim. Dan ini sangat luar biasa ya kanker leher rahim ini, karena saya memperhatikan ya di teman-teman yang istilahnya meskipun mereka itu melakukan hubungan seksual setelah nikah pun, tapi karena memang punya bibit kanker dan ternyata kankernya leher rahim itu, saya melihat betapa luar biasanya rasa sakit yang mereka alami akibat kanker leher rahim ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang hal ini bisa memicu terjadinya aborsi. Dan kita hari ini ada berita viral ya tentang Novi ya, kasus si Novi yang akhirnya karena hubungan seks di luar nikah maka hamil dan kemudian dipaksa aborsi, dan ternyata hal ini mengakibatkan kesehatan mental, gangguan mental sendiri kepada si Novi yang akhirnya nggak kuat dengan kondisi kesehatan mentalnya sehingga memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Dan itu yang terjadi. Jadi hubungan seksual pranikah itu apapun alasannya, itu pasti akibatnya tidak baik. Akibatnya pasti akan negatif. Jadi aborsi itu sendiri juga mengakibatkan beberapa komplikasi, yaitu pertama adalah kerusakan rahim itu sendiri, kemudian terjadi infeksi rahim, kemudian bisa mengakibatkan infertilitas atau mandul, kemudian pendarahan yang kalau pendarahan ini tidak tertangani dengan baik ya bisa mengakibatkan kematian. Dan kemudian komplikasi itu sendiri entah apa yang akan dialami ya kalau misalnya apalagi aborsinya itu dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak aman. Kemudian ada kematian itu sendiri seperti yang saya sampaikan. Dan bagi keluarga ini terutama yang luar biasa menimbulkan aib luar biasa ya, hubungan seks di luar nikah itu. Dan yang kedua adalah menambah beban ekonomi keluarga, karena dengan kehamilan di luar nikah kemudian itu sampai lahir janin padahal tidak ada yang bertanggung jawab untuk kehidupannya, maka otomatis itu akan menambah beban ekonomi juga bagi keluarga, dan otomatis juga mengakibatkan pengaruh kejiwaan bagi anak yang terlahir, karena dia mau tidak mau masyarakat itu kadang-kala mengatakan dia itu anak haram gitu. Padahal bukan dianya yang haram, tapi perilaku dari orang tuanya yang mengakibatkan haram itu sendiri. Tapi yang terkena bebannya
yang harus menanggung beban anak haram itu adalah anak. Dan ini kalau misalnya terjadi dan sangat mempengaruhi jiwa si anak, maka kemungkinan bisa mengakibatkan depresi dan gangguan-gangguan mental lainnya, yang mana pada akhirnya juga bisa mengakibatkan bunuh diri itu sendiri. Nah, ini yang benar-benar harus kita pahami, bahwa apapun tindakan kita itu pasti ada konsekuensi jangka panjang. Nah, itu yang harus adik-adik mulai pelajari, bahwa mau apapun kita itu harus benar-benar dipertimbangkan, benar-benar harus dipikirin. Agar apa? Agar nanti efeknya itu loh tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan orang tua kita, keluarga kita, bahkan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dampak bagi masyarakat, yaitu meningkatnya remaja putus sekolah yang mengakibatkan kualitas SDM menurun. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kematian ibu dan bayi, dan hal ini mengakibatkan derajat kesehatan juga menurun. Kemudian yang ketiga adalah menambah beban ekonomi masyarakat pastinya, sehingga derajat kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri juga menurun. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan. Jadi, kalau memang belum siap, kalau memang belum mampu menikah, maka hindari segala sesuatu yang dapat merangsang timbulnya nafsu birahi. Karena nafsu birahi ini dialami oleh remaja yang sehat, adik-adik. Jadi Bu Ira tadi bilang, jaga nafsu kalian dengan cara apa? Jaga makanan, kemudian jaga mata, jaga telinga. Itu yang harus kita lakukan. Agar kita itu nafsu birahi kita atau libido kita itu tidak setiap saat muncul. Dan ingat, Allah senantiasa sering-sering beristighfar, sehingga kita itu dalam kondisi yang terjauh juga dari godaan setan. Karena yang namanya nafsu di dalam tubuh manusia itu memang bawaan. Bawaan sejak Nabi Adam diciptakan pertama kali oleh Allah, maka syahwat itu memang sudah ada di dalam diri, dan itu diperkuat dengan setan yang menggoda. Seperti itu. Nah, kegagalan dalam mengendalikan nafsu birahi memang dapat mengakibatkan kehamilan itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami benar-benar. Dan di sini Bu Ira sebenarnya lebih pada tinjauan psikologisnya ya. Bahwa anak remaja SMP dan SMA itu biasanya banyak yang sudah pacaran. Dan mereka itu alasan pacaran itu sebenarnya klasik kok. Pacaran itu untuk hiburan aja gitu. Sering kali kalau dibilang, ngapain sih pacaran? Ya saya kan pacaran buat hiburan, pacaran itu untuk membuat saya lebih semangat belajar. Itu yang sering dikatakan ya. Jadi bilang pacaran itu hanya untuk senang-senang, lumayan kalau pacaran bisa diantar jemput gratis gitu kan. Bisa romantis, rokok makan gratis gitu ya. Jadi seperti itu. Padahal itu hanya sebuah rasionalisasi. Terus kemudian banyak yang bilang pacaran itu sarana untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Karena apa? Pada waktu saya punya pacar nih gitu ya. Pada waktu saya punya pacar, maka saya itu dipandang sama teman-teman itu, oh iya, kamu hebat, kamu ini. Pokoknya kalau nggak punya pacar itu aneh gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang kadangkala harus kita pahami. Remaja sekarang itu begitu. Jadi untuk meningkatkan nilainya di interaksi mereka, di sosialisasi mereka, mereka itu harus punya cowok. Untuk yang cewek, kemudian yang cewek harus punya pacar. Sebab bagi mereka jomblo itu apalah gitu ya. Jomblo itu nggak laku, jomblo itu sesuatu yang istilahnya apa jomblo hari gini gitu ya, itu yang biasa dikatakan gitu ya. Dan itu sebenarnya sebuah rasionalisasi. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bertahan dengan jomblo kita di antara teman-teman yang sudah banyak pacar, ya udah nggak apa-apa, berarti kita hebat dong, berarti kita itu benar-benar bisa menjaga diri kita dari gangguan syahwat kita dan hawa nafsu kita. Kemudian ada juga yang mengatakan pacaran itu akan meningkatkan status. Nah, ini yang sering banyak sekali disampaikan oleh para remaja. Jadi kadangkala kita itu pengen nih gitu ya, anak SMP, SMA ya, karena yang saya tangani itu bukan hanya anak TK dan SD ya, tapi saya juga nangani anak SMP dan SMA. Mereka itu pacaran dengan favorit kelas. Mereka itu pacaran dengan sosok yang famous di sekolah. Misalnya dia juara basket nih, dia bintang basket, dia bintang ini. Berusaha bagaimana caranya agar bisa jadi pacarnya ini. Saya suka ketawa waktu dengar cerita-cerita itu dari adik-adik ya, adik-adik remaja yang ada di SMP dan SMA itu. Jadi mereka bilang, itu akan meningkatkan status saya lebih
diterima oleh teman-teman saya lebih ini, jadi ya saya dengerin seperti itu ya. Memang macam tujuannya itu macam-macam gitu. Kemudian mereka juga mengatakan mereka itu pacaran itu agar bisa mengenal lebih jauh dan mencari keserasian dengan lawan jenis, itu yang seringkali mereka sampaikan. Dan saya sering suka bilang begini, apa setelah ini memang kalian mau nikah kok, mengenal dan mencari keserasian gitu. Terus mereka jawabnya, ya enggak lah Bu, kan hanya untuk senang-senang. Ngapain kalau senang-senang harus pacaran gitu? Kan ada senang-senang yang lain, enggak harus pacaran juga kan gitu kan. Dan mereka juga rata-rata bilang pacaran itu sebagai langkah awal untuk mencari jodoh dan mendapatkan pasangan hidup. Nah, kalau masih SMP ngapain sih pacaran gitu? Emangnya kalian sudah mau nikah gitu? Saya sering suka begitu. Kalian emang sudah mau jadi bapak-bapak, ibu-ibu gitu biar mau bisa jadi Nelly gitu. Saya suka bilang gitu, biar bisa jadi nenek-nenek lincah gitu. Kalau sudah dibegitukan itu mereka suka ketawa-ketawa sendiri. Jadi saya bilang ngapain juga gitu pacaran hari ini. Lebih baik kalian tuh nggak usah pacaran, belajar yang benar gitu. Kalau misalnya kalian mau kursus yang benar sekalian, sana latihan renang kayak latihan berkuda, latihan memanah, atau belajar di organisasi, di OSIS, atau kalian mau ikut keterampilan-keterampilan apa. Nah, itu yang harus kalian lakukan daripada pacaran gitu. Nanti putus nangis-nangis, kalian sakit hati juga, nanti depresi juga. Saya suka sering begitu. Karena memang sebenarnya yang dicari pada waktu pacaran itu hanya seneng-senengnya. Tapi kalau sudah sakit hatinya, kalau sudah putus tahu rasa ya, nanti kalian bisa nangis-nangis nih. Dan ini yang sering saya sampaikan kepada anak-anak. Kalau misalnya mereka sampai akhirnya memang nggak bisa dicegah tuh untuk pacaran, maka yang saya sampaikan kepada mereka adalah pacaran itu harus sehat fisik, tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan. Jadi tidak ada kekerasan di sini adalah memang kalau misalnya ada beberapa kasus ya memang bahwa pacaran itu kadang-kadang si pria atau wanita itu berhak untuk memaksakan kehendak, bahkan sampai akhirnya memukul, kemudian juga memaksa entah itu melakukan hubungan-hubungan yang memang seharusnya belum dilakukan. Kemudian yang kedua adalah sehat sosial, tidak melanggar norma sosial, tetap berhubungan baik dengan teman-teman yang lain, karena suka kadang-kadang pacaran itu karena terlalu posesif, maka kamu nggak boleh main sama ini, kamu nggak boleh main sama itu, cuma boleh sama aku aja gitu. Itu yang sering kali dikatakan ya pada waktu anak-anak yang posesif itu pacaran. Sehingga kadang-kadang mereka itu akhirnya terjauhkan gitu dari lingkungan sosialisasinya. Dan pacaran yang sehat sosial itu memang mereka harus tahu mereka itu pacaran yang baik otomatis tidak berada di tempat-tempat yang sepi, misalnya tidak seperti itu. Jadi mereka tetap mematuhi norma-norma sosial. Kemudian sehat secara emosional, maka harus saling mengerti, terbuka, mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik. Jadi pacarannya ya udah kayak temen aja, nggak ada sentuhan fisik, kemudian nggak ada perasaan yang dalam terlalu terlibat, juga jangan terlalu ikut campur, juga jangan terlalu posesif seperti itu. Dan kemudian sehat seksual, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah itu, jadi ada sih memang beberapa, bahkan ada beberapa ini dulu teman-teman itu dulu yang mengatakan pacaran sehat. Jadi jangan sampai karena kita bukan muhrim maka tidak boleh menyentuh. Jadi selama pacaran ya jalan aja. Tapi ya ini cuman sekedar jadi teman ngobrol, sekedar teman bertukar pikiran, tapi tidak ada skin to skin. Jadi nggak ada sentuhan fisik. Jadi nggak ada skin to skin ya. Jadi memang itu yang harus dipahami, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Kan kalau masih pacaran itu berarti bukan mahramnya ya, jadi kalau bukan mahram ya berarti nggak boleh disentuh, nggak boleh di ini ya, karena haram hukumnya seperti itu. Dan ini loh yang harus dipahami oleh adik-adik remaja, terutama remaja putri. Ini adalah rayuan cinta yang biasa diberikan oleh anak laki-laki. Anak laki-laki itu punya banyak cara deh untuk merayu. Jadi itu yang harus dipahami oleh adik-adik perempuan ya. Jadi rayuan cinta ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh para remaja pria ya kepada gadis-gadis ya, tapi juga banyak dilakukan oleh para kaum pedofilia, yaitu orang-orang yang memang suka pada anak-anak SMP, SMA gitu, bahkan pada orang-orang yang memang mengalami gangguan seksualitas dan juga sering melakukan pelecehan seks ya. Jadi memang ada banyak rayuan-rayuan cinta yang memang dikatakan, misalnya contohnya kayak gini,
Ayo jangan takut-takut, jangan seperti anak kecil, setiap gadis remaja tentu akan mengalami. Nah itu hati-hati kalau ada orang yang ngomong begini. Nah ini kemudian kalau kau sungguh-sungguh cinta padaku, kau tentu akan melakukannya demi aku. Aduh ini rayuan-rayuan gombal ya ibu-ibu ya. Adik-adik kalau mau moto nih kalimat-kalimatnya silahkan difoto, nanti ditulis biar nanti tahu kalau ada orang laki-laki yang ngomong gini berarti ini adalah rayuan gombal gitu ya. Jadi biar tahu rayuan gombal itu kayak apa gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan ini adalah bagian dari cinta, setiap orang yang saling mencinta harus melakukannya karena ini adalah cara orang menyatakan cinta gitu. Jadi cinta itu butuh pembuktian. Aduh, kata-kata manis yang seperti itu banyak deh yang disampaikan oleh orang laki-laki yang nggak jelas gitu ya. Jadi jangan sampai kalian terjebak dengan rayuan-rayuan seperti ini. Kemudian ada lagi. Nah, ada yang ngomong begini. Aku sangat menderita kalau kamu tidak memenuhi keinginanku. Kamu telah membuatku sangat terangsang. Apakah kau tega membiarkan aku begini? Jadi minta dikasihani itu mereka muncul kayak korban yang teraniaya gitu, kayak orang yang memang perlu dikasihani sehingga mereka itu membuat sandiwara yang membuat kita itu iba, sehingga membuat kita itu memberikan apa yang dia mau. Jadi rayuan-rayuan gombalnya itu sangat luar biasa. Dan ini memang tujuannya memang untuk menjebak kita agar nantinya kita itu benar-benar mau melakukan perbuatan seksual sebelum nikah. Nah, kemudian ada kata-kata aku tidak akan mengkhianatimu, bersumpah, berjanji, macam-macam lah ya. Kemudian juga ngomong kamu adalah gadis tercantik di dunia. Alah, seperti itu aduh, sudahlah. Makanya yang adik-adik hari ini terutama ya, saya berpesan kepada para ayah ya, berpesan kepada ayah sering-seringlah kasih hadiah anak perempuan dan sering-seringlah puji mereka agar anak-anak kita itu nanti tidak gampang terayu oleh hadiah-hadiah kecil dari lelaki-lelaki yang tidak bertanggung jawab dan juga rayuan-rayuan gombal dari laki-laki yang memang tidak bertanggung jawab, karena mereka sudah kenyang dengan pujian dari ayahnya dan juga kenyang dengan hadiah-hadiah dari ayahnya. Dan kemudian ini nih yang biasa terjadi, janji-janji bohong ya, karena memang gimana mau nikah wong mereka sebenarnya juga nggak punya penghasilan, mereka juga nggak punya masa depan. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong-ngomong begini jangan dipercaya. Kemudian janji untuk bertanggung jawab itu juga jangan dipercaya. Kemudian ada isu-isu yang disampaikan seperti ini juga jangan dipercaya. Itu yang harus dipahami. Kemudian ini juga yang biasa disampaikan oleh para orang-orang tidak bertanggung jawab ya, oleh orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya. Aku rasa aku hanya takut bahwa nama baikmu akan rusak, bersumpah akan merahasiakan. Nah ini yang sering terjadi, bersumpah akan merahasiakan. Tapi ternyata kejadiannya adalah pada waktu melakukan hal itu didokumentasikan dan itu dibuat untuk memeras, itu yang terjadi kadang seperti itu. Nah kemudian mengatakan bahwa semua temanmu sudah melakukan begini, hanya kamu yang belum. Jadi biar kita itu nggak dianggap ketinggalan zaman, biar kamu itu sama kayak teman-temanmu, maka ayo kita melakukan hal ini gitu. Jangan percaya ya. Kemudian ini yang terakhir seperti ini. Jadi berjanji sesuai dengan dengan mau kita gitu. Kemudian kalau misalnya kita tidak mau, tidak nyaman ya tidak akan diterusin, tapi kenyataannya tidak seperti ini gitu. Itu yang harus kita pahami dan perlu diingat oleh adik-adik semuanya bahwa masa muda itu adalah masa di mana kita harus mengisi waktu kita dengan hal yang berguna, menyalurkan hobi kita ke arah yang positif, perbanyak ibadah itu yang pasti ya. Kemudian jauhi media berbau seks dan porno. Tundalah nikah atau hamil memang belum siap. Jadi kalau memang kita belum siap, baik secara fisik kita, baik secara mental kita, baik secara psikologis kita, maka tundalah. Tapi lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian tuntutlah ilmu setinggi mungkin dan raihlah prestasi. Jadi masa muda itu harus begitu. Jangan sampai masa muda kita itu hancur karena perbuatan kita sendiri. Karena ada banyak mimpi yang bisa kita capai, ada banyak masa depan indah yang bisa kita capai kalau misalnya kalian itu melakukan hal-hal yang positif. Jadi karena itu saya mengajak kepada adik-adik yang ada di SMP, SMA hari ini, kalian hari ini sudah mulai nulis tuh mimpinya apa, dan kalian mau kemana gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kalian bermimpi
aku ingin menjadi seorang insinyur mesin di waktu aku sudah lulus SMA, dan aku ingin meraih pendidikan dan aku ingin meraih gelar insinyur itu misalnya dari negara Jerman misalnya, maka otomatis kalian akan memiliki mimpi itu dan kalian akan berusaha untuk mencapai mimpi itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya mimpi yang baik, kalian tidak punya cita-cita yang tinggi, maka otomatis masa muda kalian tidak akan diisi dengan hal-hal yang positif, karena kalian akan melakukan hal-hal yang istilahnya malah merusak diri kita sendiri. Karena itu saya mengatakan kepada adik-adik semuanya ya, bangunlah mimpimu setinggi-tingginya. Dan tulislah mimpi itu di kertas, yang mana dengan mimpi-mimpi itu nantinya itu membuat kita tetap fokus kepada masa depan kita, tetap fokus kepada impian yang ingin kita raih. Seperti saya sendiri, saya itu adalah seorang anak desa yang punya mimpi luar biasa. Sejak kecil saya itu selalu kalau ditanya mau kemana gitu, pada waktu itu saya selalu mengatakan aku mau jalan-jalan gitu. Dan ternyata memang mimpi saya yang luar biasa adalah saya bisa berjalan-jalan keliling Indonesia pada waktu itu, dan saya ingin juga keliling luar negeri pada waktu itu, tapi semuanya harus gratis. Dan ternyata mimpi itu tercapai. Saya bisa berkeliling ke luar negeri bahkan sampai ke Turki, dan itu gratis. Tidak mengeluarkan uang sepeser pun, kecuali hanya untuk uang jajan saya. Dan saya juga hampir berkeliling ke seluruh negeri di Indonesia. Cuman saya belum sampai ke Aceh, tapi saya sudah sampai Medan, sampai Rantau Prapat. Saya sudah sampai Medan, sampai Rantau Prapat. Insya Allah saya akan hadir mungkin insya Allah tahun depan di Aceh ya. Saya sudah berjanji itu, karena ada teman juga yang akan mengundang. Jadi saya juga pada waktu mengatakan saya ingin ke luar negeri, berkeliling ke luar negeri gratis, saya ingin belajar di luar negeri. Itu akhirnya memang tercapai. Di beberapa pekerjaan saya bisa berkesempatan untuk belajar tentang bagaimana mengelola sekolah TK yang bagus itu di Malaysia, dan kemudian di Singapura juga melihat itu dibiayai oleh pihak sekolah. Kemudian saya juga berkeliling sampai ke Turki bersama teman-teman dari komunitas literasi, itu dibiayai oleh perusahaan, karena saya memang punya mimpi-mimpi itu. Dan mimpi-mimpi itu memang yang akhirnya mengerahkan saya harus bergerak kemana. Sama seperti saya mengatakan kepada anak-anak saya, kalian itu masa muda kalian itu bangunlah mimpi, kemudian salurkan hobi kalian itu kepada hal-hal yang memang itu kalian sukai. Dan alhamdulillah hari ini anak saya yang pertama itu adalah seorang siswa yang di kelas farmasi di kelas internasional, dan alhamdulillah bisa ranking 1, dapat kesempatan untuk beasiswa ke Turki, tapi tidak mau karena dia maunya kalau ke luar negeri cukup ke Singapura atau Malaysia saja. Jadi untuk beasiswa ke Turkinya tidak diambil. Kemudian untuk yang nomor 2 dia di SMK Multimedia, tapi karena keterampilan multimedia dia dan juga dia seorang entrepreneur, maka hari ini dengan dia di SMK, dia sudah memiliki penghasilan dan dia juga memiliki barang-barang elektronik dan juga barang-barang mahal, tapi itu dibeli dengan uangnya sendiri. Dan ini sekarang tinggal yang SMP. Yang SMP kelas 3 ini belum tahu dia mau kemana, karena memang mimpinya masih dibangun. Jadi semua dari kita itu sebenarnya punya mimpi, dan masa muda itu harusnya memang kita berusaha mewujudkan mimpi-mimpi kita. Jangan kemudian kita itu tenggelam dalam hal-hal yang salah, apalagi terlibat dalam pergaulan yang salah. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja pesan saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan khilaf saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan saya ucapkan jazakumullah khair kepada ayah bunda yang pada kesempatan kali ini sudah memberikan waktunya untuk belajar bersama saya, dan juga kepada adik-adik semuanya. Begitu saja Bunda Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya saya serahkan kembali waktu dan jaringannya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Ira, Masya Allah ya, materinya ternyata tidak hanya tentang reproduksi pada remaja secara biologis, tapi Masya Allah lebih ke psikis ya Bunda, psikis, kemudian emosi, dan insya Allah ini adik-adik diarahkan untuk ketika sudah tahu bagaimana tubuhnya, diharapkan bisa menjaga, dan bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, saleh dan muslih. Nah, Bapak Ibu Guru dan panitia dan adik-adik, memang di masa pemuda seperti ini ya, anak-anak memang tetap butuh bimbingan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dibaca sangat berpengaruh pada perkembangan baik, perkembangan
akalnya, kemudian juga jasmaninya. Baik Ayah Bunda, juga Bapak Ibu Panitia dan adik-adik, kami dari Komunitas Syiar Nabawiyah SDI, ini ada 2 paket buku ya yang sebenarnya sangat berperan dan sangat bagus apabila dijadikan rujukan. Jadi ini adalah sebuah bacaan yang menjadi rekomendasi untuk ketika adik-adik menjadi tumbuh besar, tapi tetap terbingkai iman dan Islam. Bacaan ini adalah bacaan untuk semua umur ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu. Ini tentang iman Islam. Cuma luar biasanya adalah penjelasan di sini ini diambil dari rujukan yang sahih dan ada kisah-kisahnya. Jadi di sini ada kisah sahabat atau kisah dari Nabi dan Rasul dalam setiap halaman, di setiap lembaran keduanya. Nah, insya Allah ketika anak-anak kita tidak kita lepas dari awal, artinya kita berikan bekal atau modal di awal, maka ketika mereka keluar, ketika mereka mulai mencari dunianya, insya Allah bekal itu akan mulai tertanam dan bisa menjadi panduan mereka. Mereka akan bergerak dengan dasar yang sudah ada. Nah, ini adalah buku Pintar Iman Islam. Ada beberapa sekolah yang mengadopsi buku ini secara wakaf ya Ayah Bunda, Bapak Ibu guru. Mereka tidak membeli, mungkin tidak membeli satu-satu, tapi mereka menyediakannya secara patungan atau urunan. Jadi guru-guru di sekolah itu mengumpulkan uang, kemudian ketika sudah terkumpul membeli buku ini dan menyediakannya di perpustakaan. Jadi insya Allah buku ini memang sangat membantu sekali. Ketika anak-anak mungkin tidak suka dijejali dengan teori, maka di sini ada kisah-kisah. Kemudian tadi Bu Ira juga menjelaskan tentang bahwasanya anak-anak kan suka mencari tahu yang baru, maka diarahkan ke yang positif. Carilah yang sesuai passion, nah sesuai keinginan, sehingga nanti ketika kuliah, adik-adik sudah tahu mau kemana, sudah tahu apa yang menjadi sukanya apa. Nah, dari Sigma Daya Insani ada sebuah produk yang sangat luar biasa. Ini adalah Sains Quran. Buku dalam Sains Quran ini adalah tentang sains, diantaranya adalah tentang keajaiban penciptaan manusia, keajaiban tubuh manusia, panca indera, hewan, alam semesta, keajaiban bumi, langit dan angkasa, laut, tumbuhan, bahkan keajaiban peran manusia. Seperti yang Bu Ira tadi sampaikan bahwasanya bila nanti adik-adik memang melakukan proses reproduksi, maka dalam bentuk yang baik, yang benar, dan yang sehat. Nah, di buku Keajaiban Peran Manusia ini adik-adik, ini ada tentang bagaimana sebenarnya kita muncul, kita dilahirkan kan ada prosesnya ya. Jadi ada proses pernikahan, nah di sini ada. Jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu panitia di sini. Semoga insya Allah bisa menghadirkan buku Pintar Iman Islam dan Sains Quran, baik di rumahnya masing-masing dan juga di sekolah. Baik Bu Ira, insya Allah itu saja ya dari saya moderator kepada Bapak Ibu panitia, kemudian Bapak Ibu pejabat terkait. Terima kasih banyak sudah bekerja sama dengan Komunitas Syiar Nabawiyah. Dan adik-adik yang saya banggakan, teruslah menjadi bintang yang bersinar. Insya Allah kalian adalah adik-adik kebanggaan orang tua dan juga guru di sekolah. Baik, saya kembalikan kepada panitia ya, kepada Bu Ika. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irawati Sumedi, kemudian kepada Ibu Laila Halimah yang sudah memfasilitasi kami pada webinar pada hari ini. Ibu kalau berkenan kita bagaimana kalau foto bersama Ibu? Bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Ya, saya foto. Gimana caranya? Bagaimana ya biasanya ya? Atau coba kita setting ya, Ibu Iranya setengah gambar Ibu Ira, setengah gambar Ibu Laila, kemudian kita di depan. Tapi setengah biar nampak kelihatan.
Yang punya kami nggak usah ditampilkan dulu. Ibu Lailanya sebelah Ibu Ira, kemudian kita di depannya. Ya, sudah